wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik semua, teman-teman semua? Saya harap kalian semua pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang bahaya seks bebas bagi remaja. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan diri saya ya. Perkenalkan, nama saya adalah Sulistyorini Eka Wayuharti. Kalian bisa memanggil saya Bu Eka, bisa memanggil saya Bunda Eka, bisa memanggil saya juga Kak Eka ya. Kemudian saya bekerja sebagai seorang bidan di klinik rawat inap Siti Khotijah yang kebetulan juga berada di Kota Blitar. Kemudian saya berdomisili di Perumahan Nirwana Garden Blok A5, Kelurahan Tanjung Sari. Monggo adik-adik semua atau teman-teman semua bisa mampir ke rumah kalau ada kesempatan ya. Kemudian status saya adalah seorang istri dan seorang ibu dari 2 orang anak. Kemudian untuk nomor HP yang bisa dihubungi adalah 0822 322414. Kalau kalian ada unek-unek atau ada pertanyaan tentang masalah kesehatan, monggo bisa menghubungi kontak person tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah oleh teman-teman untuk menyampaikan tentang materi bahaya seks bebas bagi remaja ya. Mungkin dari adik-adik semua sudah tahu apa sih seks bebas itu. Sebelum menginjak ke materi, saya akan memberikan gambaran dulu. Setelah kalian melewati fase anak-anak, kalian akan melewati yang namanya fase pubertas. Fase pubertas itu apa? Fase pubertas itu adalah fase peralihan dari fase anak-anak menjadi fase dewasa. Dan fase pubertas ini ditandai dengan salah satunya berkembangnya ciri-ciri kelamin sekunder. Apa ciri-ciri kelamin sekunder itu? Ciri-ciri kelamin sekunder itu bisa terlihat dari tumbuhnya rambut di daerah kemaluan atau di daerah simfisis pubis. Itu kalau di istilah medis. Kemudian tumbuhnya rambut di ketiak. Setelah itu adalah peningkatan tinggi badan, peningkatan berat badan, dan ada juga ditandai dengan timbulnya jerawat di daerah wajah. Kemudian kalau untuk anak perempuan akan terjadi pembesaran di daerah payudara. Kemudian kalau untuk yang anak laki-laki akan tumbuh kumis, akan timbul jakun, kemudian suaranya juga lebih membesar. Nah, itu tadi tentang masa pubertas. Kemudian kita menginjak ke materi ya tentang seks bebas. Jadi apa sih pengertian dari seks bebas itu? Mungkin adik-adik semua juga sudah pintar tentang pengertian seks bebas itu apa. Mungkin kalian juga sudah paham. Jadi saya jelaskan lagi ya tentang seks bebas itu apa. Jadi seks bebas itu adalah hubungan yang dilakukan oleh anak perempuan dan anak laki-laki tanpa didasari adanya ikatan pernikahan. Jadi seks yang boleh dilakukan itu jika kalian sudah menikah ya. Jadi kalau kalian belum menikah, saya harapkan jangan melakukan seks bebas. Faktor apa saja yang bisa menyebabkan seks bebas itu? Satu, yaitu adalah kurangnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah faktor dari lingkungan yang tidak mendukung, mungkin kurangnya kasih sayang dari keluarga. Jadi anak itu akan mencari kasih sayang di tempat lain, karena di fase remaja ini adalah fase di mana kita akan mencari jati diri kita. Jadi kita rasa ingin tahunya itu besar. Kalau kita salah dalam bergaul, kita juga akan salah untuk melakukan perbuatan seperti itu. Jadi
lingkungan yang tidak mendukung. Itu bisa dari pengaruh orang tua, mungkin dari keluarga yang broken home. Bukan ke saya menjudge untuk anak yang broken home itu selalu tidak baik, bukan. Karena kita membutuhkan, karena orang tua itu adalah sosok public figure yang akan menjadi panutan seorang anaknya. Kemudian yaitu adalah salah bergaul, ya, salah bergaul, salah berteman. Seperti yang saya jelaskan tadi, makanya kita harus selektif dalam memilih teman. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, itu juga kita akan menjadi orang yang baik. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, tidak menutup kemungkinan juga kita akan menjadi orang yang tidak baik juga. Kemudian adalah fasilitas yang lengkap. Apakah itu fasilitas yang lengkap? Jadi fasilitas yang lengkap di sini itu maksudnya jika kalian nanti sudah tidak tinggal di rumah, mungkin kalian bisa ngekos atau kalian bisa ngontrak. Itu jika kos atau kontrak kalian tidak ada misalnya ibu kos, kemudian kos-kosannya atau kontrakannya itu jauh dari pemukiman warga, ketika kalian hanya berduaan saja dengan pacar kalian, mungkin kan sudah disebutkan juga dalam agama kita, jika kita berduaan di tempat yang sepi, orang ketiganya pastilah setan. Nah, dengan fasilitas yang lengkap itu tidak menutup kemungkinan kalian akan melakukan seks yang bebas. Kemudian adalah tontonan yang tidak mendidik, karena sekarang itu di zaman globalisasi itu kan banyak sekali budaya-budaya asing juga yang masuk ke budaya kita, sedangkan budaya mereka itu tidak cocok dengan kebudayaan kita, karena budaya barat itu tidak sesuai dengan kebudayaan di Indonesia yang menganut dengan adat ketimuran seperti itu. Seperti diketahui di televisi atau di YouTube atau di mana saja itu kan banyak tontonan yang tidak mendidik, jadi kalian harus lebih selektif untuk memilih tontonan yang baik ataupun tontonan yang tidak baik. Kemudian faktor yang bisa mendukung seks bebas itu adalah pelampiasan diri. Jadi mungkin kalian sudah pernah melakukan seks bebas sekali karena merasa diri kalian itu sudah kotor atau istilahnya tidak suci, kalian akan melakukannya lagi dan lagi dan lagi seperti itu. Kemudian yaitu karena masa remaja ini atau masa pubertas ini, kebutuhan untuk biologis kita atau alat ciri-ciri kelamin sekunder kita itu sudah berkembang dengan sempurna, itu kita rasa ingin tahunya kan tinggi. Jadi kalau kita tidak bisa membentengi diri dengan baik, apalagi berteman juga dengan golongan yang tidak baik, itu kita akan terjerumus kepada seks bebas. Kemudian apa akibat dari jika kita melakukan seks bebas ini? Yang jelas untuk anak perempuan, untuk anak remaja perempuan, yaitu bisa terjadi kehamilan. Kemudian kalau kita hamil dengan usia di bawah 21 tahun, itu akan berakibat yang sangat fatal sekali. Apa saja itu? Bisa menyebabkan malnutrisi pada ibu hamil. Kemudian kalian bisa melahirkan bayi yang prematur. Setelah itu kalian bisa terkena infeksi penyakit menular seksual. Seperti apa saja Kak itu penyakit infeksi menular seksual? Bisa terkena HIV, bisa terkena AIDS, bisa terkena kanker serviks. Naudzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian adalah setelah kalian dinyatakan mungkin hamil ya dari seks bebas, itu tidak menutup kemungkinan juga kalian akan melakukan aborsi. Nah, kemudian adalah hilangnya kehormatan, jelas kalau untuk anak perempuan itu bisa kehilangan kehormatan. Setelah itu prestasi kalian akan menurun karena kalian prestasinya menurun karena mungkin kalian bisa stres, bisa mengalami gangguan psikologis, jelas karena kalian merasa saya belum siap untuk hamil.
seperti itu. Kemudian apa, bisa mempengaruhi atau mencoreng nama baik keluarga. Karena begitu kalian masih sekolah, kalian hamil, jelas itu nanti seluruh sekolahan tahu, lingkungan sekitar juga tahu. Nah, itu bisa membuat nama baik keluarga ayah kalian, ibu kalian juga terkena imbasnya. Kemudian adalah ketagihan ya. Mungkin ketagihan di sini itu adalah karena kalian sudah pernah melakukannya seks bebas itu dan kalian sudah merasa diri kalian itu sudah tidak suci, jadi kalian akan melakukannya lagi dan lagi. Seperti itu ya, sangat mengerikan sekali akibat dari bahaya seks bebas ini. Kemudian upaya apa saja yang bisa kalian lakukan untuk mencegah seks bebas ini? Yang pertama yaitu yang jelas kalian harus meningkatkan iman dan takwa kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena jika iman kita bagus, agama kita bagus, insya Allah kita akan lebih berhati-hati, karena di dalam agama kita sudah dijelaskan ya, kalau berzina itu memang sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu yang kedua adalah kalian lebih selektif dalam bergaul. Selektif dalam bergaul ini dalam artian kalian harus pintar-pintar memilih teman. Kalian harus bisa lebih selektif lagi mana teman yang baik untuk kita bergaul, mana teman yang tidak baik. Karena tidak semua teman itu baik buat kita. Karena lingkungan pergaulan itu juga akan mempengaruhi kita. Kalau lingkungan di sekitar kita tidak baik, itu juga bisa menyebabkan seks bebas seperti itu. Kemudian yaitu meningkatkan nilai agama, nilai moral dan etika. Kalau nilai agama kita bagus, moral kita bagus, etika kita bagus, insya Allah juga tidak sampai berjerumus ke seks bebas. Kemudian yaitu adalah penyuluhan tentang pendidikan seks atau bahaya tentang seks bebas ini. Jadi kalau pengetahuan kita cukup tentang bahaya seks bebas ini, kita bisa tahu apa akibatnya, terus nanti seperti apa kalau saya melakukan seks bebas. Nah, penyuluhan ini bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Mungkin kayak kegiatan yang kita lakukan sekarang ini, kakak sharing tentang materi seks bebas seperti ini, atau bisa dilakukan di lingkungan Karang Taruna, bisa di lingkungan pengajian juga bisa. Kemudian yaitu adalah menghindari perilaku yang bisa mendorong untuk seks bebas. Perilaku yang bisa mempengaruhi untuk seks bebas itu salah satunya yaitu pacaran. Kakak tidak melarang kalian untuk berpacaran, boleh sih kalian berpacaran, tapi berpacaran dalam artian berpacaran yang sehat. Karena menurut ilmu psikologi pun berpacaran itu juga baik, tapi berpacarannya pun juga harus berpacaran yang sehat. Kalau dari tahap pacaran itu kan mula-mulanya kalian berpegangan tangan, berpelukan, cium pipi, cium bibir, dan bisa lebih dari itu. Kalau pacar kalian sudah meminta lebih daripada itu, mending tidak usah, berarti dia tidak baik. Kalau pacar yang baik adalah yang menjaga kehormatan kalian. Kemudian yaitu yang terakhir yang jelas yaitu menikah, supaya tidak terhindar dari seks bebas. Kalau kalian sudah punya pasangan dan pasangan itu sah menurut agama dan hukum, tidak apa-apa kalian lakukan. Nah, itu sekitar itu materi yang bisa kakak sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan atau penjelasan kakak yang belum jelas, nanti bisa menghubungi kakak di nomor WA yang sudah kakak sebutkan tadi. Kemudian semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Nanti tidak sia-sia jadinya pertemuan hari ini. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.